Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dalam mata kuliah Dasar-Dasar Penelitian dengan dosen pembina Bapak Dr. Afdal MPD Kons. Kami kelompok 11 yang beranggotakan Sinta Mecha Lestari, Sylvia Adilanusa, Siti Fajriah, Suci Dwi Fernanda, dan Yurike Adiel Tawalani. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai strategi penelitian lanjutan. Terdapat 5 poin yang akan dibahas. Yang pertama, fenomenologi. Kedua, grounded teori. Ketiga, penelitian tindakan. Keempat, metode campuran. Dan yang terakhir, longitudinal. Baiklah, materi pertama yaitu fenomenologi yang akan dibahas oleh Suci Dwi Fernanda. Poin A. Fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu painoi yang berarti menampak dan painomenon merujuk pada yang menampak. Istilah fenomenologi diperkenalkan oleh John Hendrik. Meskipun demikian, pelopor aliran fenomenologi adalah Edmund Husserl. Jika dikaji lagi, fenomenologi itu berasal dari fenomenon yang berarti realitas yang tampak dan logos yang berarti ilmu. Jadi, fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Selanjutnya, fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Selanjutnya, tujuan dari fenomenologi. Seperti yang dikemukakan oleh Husserl, adalah untuk mempelajari fenomenologi manusia tanpa mempertanyakan penyebabnya, realitas yang sebenarnya, dan penampilannya. Selanjutnya, materi kedua yaitu grounded teori yang akan dibahas oleh Sinta Mecha Lestari. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya Sinta Mecha Lestari akan menjelaskan poin B, yaitu grounded theory. Grounded theory adalah metode penelitian yang berkaitan dengan generasi teori yang membumi dalam data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Teori ini digunakan untuk mengungkap hal-hal seperti hubungan sosial dan perilaku kelompok yang dikenal sebagai proses sosial. Inti dari pendekatan grounded theory adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat dengan konteks peristiwa yang dipelajari. Ciri-ciri dari metode penelitian ini yaitu 1. Pengambilan sampel teoritis digunakan untuk memperbaiki kategori. Yang kedua, kategori abstrak dibuat secara induktif. Yang ketiga, proses sosial ditemukan dalam data. Yang keempat, memo analitik digunakan antara pengkodean dan penulisan. Dan yang kelima, kategori diintegrasikan ke dalam kerangka teori. Materi ketiga yaitu penelitian tindakan yang akan dibahas oleh saya sendiri, Siti Fajriah. Poin C, penelitian tindakan. Menurut Ari Kunto 2002 halaman 18, penelitian tindakan adalah penelitian tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat atau kelompok sasaran, dan hasilnya langsung dapat dikenakan pada masyarakat yang bersangkutan. Ciri-ciri dari penelitian tindakan yang pertama, praktis dan langsung relevan untuk situasi aktual dalam dunia kerja. Yang kedua, menyediakan rangka kerja yang teratur untuk pemecahan masalah dan perkembangan-perkembangan baru yang lebih baik dari cara pendekatan impresionik dan fragmentaris. Yang ketiga, fleksibel dan adaptif, membolehkan perubahan-perubahan selama masa penelitiannya dan mengorbankan kontrol untuk kepentingan on-the-spot experimentation dan inovasi. Yang keempat, walaupun berusaha supaya sistematis, namun penelitian tindakan kekurangan keterlibatan ilmiah karenanya validitas internal dan eksternalnya adalah lemah. Tujuan dari penelitian tindakan adalah yang pertama, untuk memperoleh keterangan yang objektif dalam rangka membenarkan kebijakan atau kegiatan yang telah dibuat. Yang kedua, untuk memberikan keterangan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk kegiatan dan tindakan yang akan datang. Yang ketiga,
untuk membenarkan penundaan aksi dan tidak mengambil tindakan apapun. Yang keempat, untuk menstimulasikan pekerja-pekerja pelaksanaan program ke arah yang lebih dinamis serta lebih menggiatkan implikasi dari berbagai alat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, materi keempat, metode campuran, yang akan dibahas oleh Sylvia Adilanusa. Metode campuran merupakan gabungan dari metode kuantitatif dan metode kualitatif. Pengkombinasian atau penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif ini digunakan secara bersama-sama dalam suatu penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Metode campuran ini lebih kompleks dari sekedar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data, tetapi juga melibatkan fungsi dari kedua metode pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dan yang terakhir, longitudinal yang akan dibahas oleh Yurike Adiel Tawalani. Poin E. Penelitian longitudinal. Penelitian longitudinal merupakan salah satu penelitian yang dikelompokkan berdasarkan dimensi waktu. Penelitian longitudinal atau longitudinal research adalah salah satu jenis penelitian sosial yang membandingkan perubahan subjek setelah periode waktu tertentu. Penelitian jenis ini sengaja digunakan untuk penelitian jangka panjang karena memakan waktu yang lama. Menurut Foucault 2006, penelitian longitudinal adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengukur pendapat, sikap, atau perilaku sekelompok masyarakat dari waktu ke waktu. Demikianlah presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat. Kami dari kelompok 11 mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.